Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Prilia Pratiwi dari kelas 12 MIPA 5 nomor presensi 23. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam panggung dunia, khususnya pada GNB atau Gerakan Non-Blok. Langsung saja ke penjelasannya. Gerakan Non-Blok, nah apa sih Gerakan Non-Blok itu? Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement atau NIM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Munculnya GNB ini disebabkan oleh adanya dua kekuatan superpower pada akhir Perang Dunia II. GNB sendiri merupakan organisasi internasional yang beranggotakan mayoritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Berdirinya gerakan non-blok ini diprakarsai oleh beberapa pemimpin negara. Di antaranya yang pertama, Presiden Soekarno, negara Indonesia. Yang kedua, Presiden Joseph Broz Tito dari negara Yugoslavia. Yang ketiga, Presiden Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir. Yang keempat, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, India. Yang kelima, Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari negara Ghana. Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya gerakan non-blok ini diantaranya: yang pertama, ditandatanganinya dokumen Brioni tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito, PM Jawaharlal Nehru, India, Presiden Gamal Abdul Nasir, Mesir, yang bertujuan mempersatukan negara-negara non-blok. Yang kedua, terjadinya krisis Kuba pada tahun 1961 karena Uni Soviet membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran sehingga memunculkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat. Yang ketiga, munculnya dua blok, yaitu blok barat di bawah Amerika Serikat dan blok timur di bawah Uni Soviet yang paling merebutkan pengaruh di dunia. Yang keempat, adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Nah, selain itu, GNB ini menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. Konferensi Asia Afrika atau KA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan Dasar Sila Bandung yang menjadi prinsip utama gerakan non-blok atau GNB. Hal tersebut merupakan bukti, peran, dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB ini. Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Yang pertama, tujuan keluar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur untuk menuju perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, tujuan ke dalam adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Nah, untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, negara-negara non-blok ini menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT. Pokok pembicaraan utama konferensi tersebut adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan non-blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Nah, untuk memperoleh kesamaan sikap dan pandangan dalam menghadapi berbagai persoalan dunia, maka diadakanlah pertemuan rutin anggota gerakan non-blok atau GNB, yaitu konferensi tingkat tinggi atau KTT. Di antaranya, yang pertama, KTT GNB 1 di Beograd, Yugoslavia pada 16 September 1961, yang kedua KTT GNB 2 di Kairo, Mesir, tanggal 5-10 September 1970, yang ketiga KTT GNB 10 di Jakarta, Indonesia pada 16 September 1992, dan sebagainya. Lalu, apa sih peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok ini? Yang pertama, sebagai salah satu negara pemrakarsa berdirinya GNB. Hal tersebut karena gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar mengundang atau mengajak negara lain yang berada di kawasan Asia dan Afrika untuk bergabung ke dalam GNB. Yang ketiga, pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Pada saat itu, 16 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT 10 GNB di Jakarta. Dan yang keempat, Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB ini sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya di GNB. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.